Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gigin Gandini Putri dan saya salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Cimahi. Dan di sini saya ingin menyampaikan mengenai literasi. Jangan lupa jika ada kritik, saran, dan lain-lain atau ingin berdiskusi silakan hubungi saya melewati Instagram saya ada gigian_belajar. Baik, kita akan mulai mengenai literasi. Dan oh ya, satu lagi. Materi ini saya sampaikan untuk kegiatan MPLS SMK Negeri 2 Cimahi tanggal 18 Juni 2022. Oke, kita mulai. Oke, disclaimer-nya, gambar diambil dari google.com dan bukan merupakan kepemilikan saya. Copyright ada di masing-masing pemilik gambar. Dan informasi yang saya ambil dari berbagai sumber dan saya sampaikan kembali berdasarkan keperluan edukasi. Baik, kita dengan data ini. Ada kegiatan yang namanya di Program for International Student Assessment, di mana anak-anak sedunia itu di-assess berdasarkan literasinya. Dan mencengangkan sekali, Indonesia masuk di sini sebagai salah satu dari 78 peserta. Dan hasilnya Indonesia menempati peringkat 71 dengan nilai 382.0. Nah, di sini berarti Indonesia menempati peringkat ke-71 dari 78 peserta yang mengikuti. Apa yang terjadi jika tingkat literasi dari kita rendah? Ini ada yang namanya Matthew Effect. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambarnya, di sana ada yang menggunakan mobil dan sebelahnya menggunakan kendaraan yang berbeda seperti gerobak. Nah, Matthew Effect menyampaikan bahwa orang yang bagus dalam atau orang yang meningkatkan diri dalam belajar atau dalam baca atau dalam literasi, dia akan menempati tempat atau kecepatan yang lebih tinggi dalam mencapai sesuatu. Termasuk yang kurang dari membaca juga dia akan kecepatannya rendah. Baik, kita lanjutkan gap antara kecepatan yang tadi. Jadi intinya mah makin kaya seseorang berarti ya gapnya makin tinggi. Jadi makin kaya ya udah makin kaya aja, yang miskin makin miskin aja gitu. Nah, di sini UNESCO menyampaikan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khusus keterampilan kognitif dalam membaca menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, serta pengalaman. Nah, ada berapa banyak sih literasi? Di sini saya ambil datanya dari PSD. Jadi sebenarnya kemampuan ini harusnya dikuasai oleh siswa dari SD. Jadi kalau misalnya yang pernah saya pelajari, itu kalau teman-teman SD minimal kalian berkontribusi untuk keluarga. SMP kalian berkontribusi untuk lingkungan, dan kalau kalian udah SMA atau SMK kalian berkontribusi untuk worldwide, nasional, dan dunia. Literasi-literasi yang harus dikuasai itu diantaranya literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan keuangan. Untuk literasi baca dan tulis, di sini literasi baca dan tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya. Yang perlu diperhatikan adalah zaman sekarang banyak sekali clickbait untuk judul-judul. Ketika Anda menemukan judul-judul yang clickbait, pastikan Anda baca dulu apa yang ada di bawahnya. Karena ini bisa memicu konflik jika teman-teman membaca hanya judulnya saja. Dan itu memang salah satu strategi marketing agar orang mau mengklik
berita-berita yang beberapa orang sampaikan. Nah, untuk menghindari konflik, baiknya teman-teman semua perhatikan, baca dari atas sampai bawah. Saya yakin teman-teman semua sudah masuk ke SMK, berarti otomatis sudah bisa membaca. Pastikan dibaca terlebih dahulu. Atau jika kalian baca chat itu jangan baca dulu di bawah yang terakhir. Baca dulu ke atasnya, pastikan yang di atasnya sudah dibaca. Ketika yang di atas sudah dibaca, turun ke bawah, kalian akan mengetahui sebenarnya yang terakhir kita obrolin itu apa. Jangan sampai nih kasus-kasus yang sudah terjadi adalah berkonflik. Ini ngobrolin apa sih? Apa, atau sebelumnya sudah dibahas dan sudah selesai dan tiba-tiba Anda datang. Sewaktu saya SD, banyak orang yang ingin untuk belajar dan kebanyakan itu orang yang lebih berumur gitu. Karena apa? Karena keinginan untuk belajar itu harus tersimpan karena memang tidak semua orang memiliki akses untuk belajar. Sekarang, semua orang memiliki akses untuk belajar selama Anda berprestasi, selama Anda baik, selama Anda mau. Sekolah banyak di mana-mana, Anda tinggal masuk ke sana. Sekarang balik lagi ke Anda, apalagi sistem sekarang banyak misalnya penerimaan siswa baru, salah satunya jalur zonasi. Berarti otomatis ketika Anda rumahnya dekat dengan sekolah, Anda memiliki akses untuk belajar. Beberapa sekolah juga membuka sekolah terbuka dan itu pun bagi teman-teman yang tidak bisa membayar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua akses sudah terbuka, teman-teman tinggal baca dan aksesnya juga bisa Anda ambil. Nah, di sini ada literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka, simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Oke, beberapa hal yang di sini ada beberapa hal yang mungkin literasi numerasi ini bisa kita pergunakan. Misalnya salah satu mengestimasi, menghitung dengan bilangan bulat. Ini kita kalau misalnya teman-teman lihat misalnya ini angka 1, ini angka 2 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada ilmu-ilmu lain sebagai pengukuran geometri, aljabar dan pengolahan data. Ketika teman-teman melihat gambar seperti ini, teman-teman bisa menginterpretasikan arti dari data ini apa. Data titik ini apa artinya. Apalagi teman-teman kalau misalnya mau belanja, jangan lupa percuanan duniawi Anda harus tahu. Uang Anda harus ngerti kalau 100.000 dikurangi 80.000 hasilnya berapa. Jangan sampai ketika Anda sampai ke rumah uang Anda kurang. Berarti kalau tekor Anda harus balik lagi ke tempat Anda untuk membeli. Itu salah satu literasi numerasi. Bagi teman-teman yang ada di jurusan mekatronika atau sekarang elektronika, terus teman-teman di jurusan permesinan pasti nanti akan familiar dengan alat ini. Alat ini namanya jangka sorong dan cara menghitungnya bagaimana? Nanti teman-teman akan diajarkan, silahkan belajar, datang ke sekolah dengan baik dan ini adalah salah satu cara Anda untuk masuk ke industri, untuk tahu bagaimana cara menghitung mur, menghitung baut, dan lain sebagainya. Oke. Literasi sains. Literasi sains adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, ini. Untuk sampai ke sains, Anda harus belajar dulu. Tapi untuk mengambil keputusan, itu akan berdasarkan apa yang pernah Anda pelajari. Di sini ada banyak hal, misalnya seperti alat peringatan dini tsunami di Jatim dan Bali hilang. Ketika teman-teman mungkin nanti main surfing di internet, Anda bisa lihat tahun 2006 ada sesuatu yang terjadi di Aceh dan di sana sangat meluluhlantakan Aceh. Aceh terambil oleh tsunami. Kalau teman-teman main lagi, ada tentang tsunami Jepang. Bagaimana Jepang bikin satu pemotong tsunami, jadi yang harusnya masuk ke sana berapa meter, ternyata yang sampainya berapa meter. Itu berdasarkan literasi yang dilakukan dan jangan sampai apa yang terjadi beberapa tahun terakhir misalnya, atau apa yang pernah menjadi sejarah kita itu terulang dan dianalisis secara sains dan bagaimana caranya dampaknya tidak terlalu besar. Tapi di Indonesia, ini mungkin beberapa dari kasusnya.
ada yang hilang, diambil, padahal itu ada di laut. Terus mungkin bisa jadi ya, positive thinking aja keambil sama ombak. Tapi apa kabar dengan deteksi dini untuk bencana gempa yang jelas-jelas ada di darat? Dan ternyata yang ngambilnya adalah orang-orang. Sedangkan manusia gitu. Dan nggak tahu dia maksudnya seperti apa. Ketika deteksi dini ini ada, orang akan lebih mudah untuk berpindah di waktu itu, untuk cepat menyelamatkan diri dan mungkin barang-barang atau orang-orang yang disayangi atau apapun yang menurut mereka berharga. Tapi yang ini nih, yang ini nih, yang agak gemes. Mohon maaf mungkin ya. Di sini seorang pemulung mencuri besi penutup saluran air. Tapi kan kalau yang di atas ini pakai motor ya. Kalau yang ini mungkin keperluan makan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memiliki kelebihan, coba lihat di sekitar Anda apakah ada orang yang tidak bisa makan. Tapi kalau seperti ini pakai motor sengaja melepas saluran air. Saya yakin untuk beli motor pasti kan pakai uang ya. Nah, eh, ketika hujan, banjir kan bawah nggak kelihatan ya. Nanti kalau misalnya kalian maju terus terperosok si motornya atau misalnya orang yang jalan ke situ masuk ke dalamnya. Mungkin teman-teman di Cimahi pernah tahu ada berapa orang yang hilang gara-gara kejadian tersebut. Jadi em, ya teman-teman belajar dulu agak panjang, jangan sampai teman-teman mengambil keputusan seperti ini untuk mencari harta yang menurut Anda nanti akan Anda makan karena pasti ini akan berdampak luas ya, yang namanya kehilangan seseorang kan pasti sedih ya. Jadi atau misalnya bukan cuman itu, ini kan bisa dipakai untuk penyaring sampah biar nanti sampah gorong-gorongnya tidak tidak apa tersumbat dengan sampah. Dan nanti akan nambah masalah yang lainnya. Ketika kalian belajar tentang sains, ini bukan melulu tentang rumus, tapi bagaimana ketika dampaknya Anda bisa tahu dan Anda akan mengambil keputusan sesuai dengan keilmuan yang Anda pelajari. Di sini ada literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Yang ke satu informasi, yang kedua berkomunikasi. Yaitu kalau misalnya kalian ya yang namanya orang tua mungkin panik dan pasti akan menghubungi gurunya. Ya yang bisa saya lakukan ketika saya belum tertidur ya berarti saya hubungin teman-teman kalian, temennya ada di mana nih, orang tuanya nyariin gitu. Terus selain itu misalnya kebanyakan nih masalahnya remedial atau apa gitu, ping 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 gitu. Ih, nggak semua anak saya save namanya, nomornya dan lain sebagainya. Pastikan yang pertama Anda mulai dengan salam, perkenalkan diri Anda, nama saya Fulan dari kelas apa gitu. Terus ucapkan permintaan maaf jika memang waktunya sudah agak terlalu telat dan lain sebagainya. Uh, Nanti silakan saya perkenalkan saya, terus Bu mohon maaf saya ingin menyampaikan apa. Terus di sini juga sampaikan gunakan bahasa yang baik dan langsung ke intinya. Jadi misalnya Ibu, saya mau remedial misalnya uh, tugas apa yang harus saya kerjakan, atau saya ingin menemui Ibu hari ini, saya dapat menemui Ibu di mana. Itu pasti senang kita untuk menerimanya gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian tadi yang berkomunikasi untuk informasi, pastikan kalian ada, kalau zaman sekarang itu ada undang-undang ITE. Jadi ketika kalian dengan undang-undang ITE, semua aturan, semua permainan ketika kalian menggunakan handphone dan terhubung dengan digital dan terhubung dengan internet, itu ada aturannya. Jangan sampai ketika tiba-tiba kalian dilaporkan oleh seseorang karena pencemaran nama baik, misal, uh, anak itu nggak mencuri, terus tiba-tiba kalian bilang, ih si A maling, terus di-share di story Instagram, si A maling, padahal enggak. Terus dia melaporkan Anda dengan bukti screenshot dari story itu. Ya, jangan salahkan ketika itu di-approve, karena kerugian seseorang dari postingan Anda itu bisa berdampak. Apalagi zaman sekarang, kalian mudah untuk membicara apapun ke siapapun. Pastikan
Mulai dari sekarang, ketika kalian menghubungi seorang, pastikan kalau orangnya ada di depan saya bagaimana. Jangan sampai ketika, berani aja di depan. Ini udah berapa kasus yang terjadi. Bilangin A, B, C, D, F, G, mengatai ini, itu, dan lain sebagainya. Terus pas datangin orangnya, kalian duduk manis, minta maaf, nggak bisa, nunduk, dan lain sebagainya. Pokoknya berpikir beberapa kali sebelum kalian mengambil keputusan apapun. Jika memang kalian memiliki permasalahan dengan seorang, langsung aja hubungin orangnya, biar nanti kalian bisa bertabayun dengan baik, minta satu orang atau dua orang untuk mendampingi, biar kalian bisa menyampaikan, dan orang tersebut juga bisa menyampaikan. Pastikan orang itu pun punya pendamping, biar sama-sama punya saksi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada literasi finansial. Literasi finansial adalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep resiko, keterampilan, motivasi dalam konteks finansial. Contoh di sini adalah banyak mahasiswa di Amerika terkena jebakan hutang. Ini zaman dulu waktu saya SMP. Sebenarnya zaman saya SMP berarti hampir 20 tahun yang lalu. Oke. Waktu saya SMP dulu saya seneng banget ada channel TV yang selalu membahas tentang kehidupan, budaya, dan lain-lain, termasuk salah satunya ngebahas tentang keuangan. Nah, zaman dulu, belum zaman internet, belum pinjol, belum bermarakan di mana-mana, Shopee Paylater, dan lain sebagainya juga belum. Ya nggak salah juga sih kalau misalnya mungkin kalian uangnya banyak, bayar utang. Tapi masalahnya adalah ketika Anda sudah merencanakan diri untuk tidak membayar kembali, berarti Anda sudah mempersiapkan diri untuk di-spam sama orang untuk, "Hei, mana bayar utang," dan lain sebagainya. Ketika misalnya gini, kalian mampunya, misal kayak saya dulu ya, ongkos itu dikasih 10.000, ya cukup lah 10.000, kalau nggak dicukup-cukupin. Kalau misalnya saya pengen jajan, ya berarti otomatis uang 10.000 itu kita pakai dulu misalnya buat berangkat, nanti pulangnya jalan kaki sedikit, kan nanti ada sisa ongkos. Nah, sisa ongkosnya bisa kita pakai buat yang lain. Jadi teman-teman semua, gimana caranya teman-teman berpikir lebih matang lagi tentang finansial, karena ketika teman-teman dikasih A, B, C, D, F, G, jangan sampai gini. Kalian pakai motor bagus, pakai mobil bagus, tapi nggak bisa bayar kemampuan atau apa yang seharusnya kalian bayar gitu. Jadi kalau motor bagus misalnya, handphone bagus, tapi aduh aku nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Miris jadinya. Secara tampilan kalian udah wah banget, tapi untuk misalnya makan sendiri, kalian harus berpikir beberapa kali karena kalian nggak punya uang untuk itu, sedangkan untuk gaya kalian bisa. Makin bagus, makin sederhana, makin baik. Karena apa? Makin sederhana kita nggak dituntut oleh orang untuk melakukan apapun dan menunjukkan apapun. Jadi, kalau misalnya nanti kalian punya kelebihan untuk sedekah, kelebihan untuk apapun, kalian bisa jauh lebih membahagiakan diri kalian daripada kalian was-was kepikiran ditagih ini itu. Karena ternyata yang paling galak adalah penagih. Salah. Yang yang ngambil hutangnya ternyata. Jadi kalau misalnya kalian minjem ini dong buat A B C D F G, ternyata pas ditagih, besok lusa, kamu tuh ya ngapain lagi dan lain sebagainya. Mungkin bagi kalian yang pernah mengalami agak kesel juga ya kayak gitu. Cuma minimal itu balik lagi ke diri kita sendiri. Balik lagi ke sejauh mana kita akan membatasi diri kita untuk tidak masuk ke yang memang bukan kemampuan kita. Intinya mah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mampunya di sini, ya udah mampunya di sana aja, nggak usah maksain. Tapi ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang wajib, silahkan kalian komunikasikan dengan orang tua kalian. Orang tua kalian pasti akan memiliki pandangan yang jauh lebih panjang. Jangan dulu mengambil keputusan karena kalian masih di bawah 17 tahun, masih menggebu-gebu keinginannya, masih ingin melakukan sesuatu, padahal mungkin beberapa di antara Anda masih berpikir belum panjang untuk mengambil keputusan. Jadi silakan konsultasikan dengan orang yang lebih dewasa agar kalian tahu dampak dari apa yang akan kalian ambil ketika kalian melakukan sesuatu. Jangan sampai nih. Ini berarti 20 tahun yang lalu ya, saya baca artikelnya. Ini saya baca artikel hari ini ternyata masih ada. 20 tahun yang lalu saya tahu banyak orang homeless di Amerika Serikat karena posisinya ya
dari 17 tahun, mereka sudah diperbolehkan untuk punya kartu kredit dan mereka boleh untuk melakukan apapun. Alhasil setelah memiliki kartu kredit berarti otomatis dia bisa melakukan apapun. Giliran disuruh bayar, nggak ada uangnya, otomatis mereka nggak punya rumah. Dan bagi beberapa orang yang masih punya tabungan, itu mereka nyewa mobil untuk tinggal di sana. Tapi bagi yang tidak memiliki tabungan, mereka benar-benar homeless, jadi mereka tinggal di jalan dan lain sebagainya. Jadi saya titip ke kalian, mudah-mudahan kalian tidak sampai ke tahap itu. Silahkan bijak secara finansial. Ketika kalian punya uang sebanyak A, pastikan kalian menabung minimal, misalnya setengahnya kalian tabung, setengahnya dipakai buat kehidupan kita sehari-hari. Itu akan lebih wise dibandingkan kalian habiskan semuanya. Oh masih kurang, utang aja, utang. Wah itu bahaya sekali. Ya, di sini ada literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan adalah literasi dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini berhubungan dengan tata tertib kita sebagai warga negara, di mana kita punya peribahasa, di mana langit dipijak di situ bumi, oh kebalik, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi otomatis ketika kalian masuk ke area tertentu, pastikan kalian tahu tata tertib di sana, aturan main boleh dan tidaknya di sana. Biar apa? Biar kalian bisa nyaman untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Termasuk mungkin di Indonesia. Indonesia itu punya sekian ratus suku, budayanya juga berbeda. Jangankan gitu, orang Sunda aja beda rumah udah beda Sundanya, bahasa Sundanya udah beda. Bagi yang satu orang misalnya nyikat kamar mandi, yang itu mengosrek dan lain sebagainya, udah beda lagi bahasanya. Nah, bagi kalian berarti ketika kalian tahu budaya kita sebagai orang Indonesia, berarti otomatis tahu apa aturan-aturan. Kenapa aturan dibuat? Untuk membuat semuanya aman, damai, tentram, bahagia, loh, jinawi, dan jadi kalau misalnya kalian aku mah mau mawah karep sorangan dan lain sebagainya. Nah, itu bahayanya. Nih, ini yang paling sering nih bagi kalian semua yang mungkin 17 tahun pasti sudah punya motor. Tapi berapa di antara Anda udah bilang, "Bu, aku mau bawa motor aja. Soalnya jauh, nanti jalan capek, kaki aku sakit dan lain-lain." Kenapa 17 tahun? Karena 17 tahun itu dianggap sudah mulai dewasa. Belum terlalu dewasa, tapi Anda sudah mulai dewasa. Anda bisa memutuskan kapan Anda bisa melakukan sesuatu atau sebaiknya tidak melakukan sesuatu. Nah, apa yang terjadi ketika Anda menggunakan kendaraan bermotor sebelum 17 tahun? Di sini kalau kalian lihat gambarnya, yang tidak menggunakan helm adalah anak berseragam abu-abu. Berarti seumuran Anda SMA atau SMK. Di sini udah dikasih tahu ya, kalau misalnya pakai kendaraan bermotor aturannya ada plat nomornya, ada lampu utama di depan, ada rem depan belakangnya juga jalan, knalpotnya standar, terus punya SIM, STNK dan lain-lain. Kenapa? Balik lagi kenapa? Kalau kalian punya nomor, berarti motor kalian terdaftar. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa dengan mudah untuk dihubungi. Kalau misalnya lampu utama depan, ini dari persepsi saya sebagai orang awam ya, mungkin nanti dari pihak kepolisian bisa menjelaskan lebih. Di sains itu ada yang namanya kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Jadi kalau misalnya teman kita yang pakai mobil atau teman kita yang pakai truk melihat ada, wah, kelihatan cahaya kecil, berarti otomatis mereka akan berasumsi bahwa itu motor, dan hati-hati di sebelah situ ada motor. Tapi kalau misalnya kalian ngelaksonin nih, kecepatan cahaya itu kan lebih cepat dari suara ya. Jadi jedanya sepersekian detik itu yang berbahaya. Kayak misalnya mendahului orang, yang pernah saya baca di buku aturan tata tertib, mendahului pakai motor di mobil aja itu harus kita pakai 3 detik. Bayangkan 3 detik itu kita udah mesti melaju. Ini berapa kali saya menemukan motor yang nekat banget sampai dia depannya itu udah ada di depan mobil. Tapi mungkin kecepatannya lebih cepat dari itu gitu. Tapi ya bayangkan orang yang di mobilnya udah sumpah serapah.
Karena mereka udah shock. Setelah shock berarti kan mereka udah, ini orang kenapa? Dia bisa membahayakan orang lain gitu. Nah, ketika kalian sudah 17 tahun ke sana, kalian sudah dianggap untuk mampu untuk membaca aturannya, mampu untuk tahu apa yang diminta, dan mampu untuk mengetahui apa yang seharusnya kalian lakukan dalam pengambilan keputusan untuk lebih bijak agar memperhatikan. Jangan lupa, keselamatan di jalan itu bukan cuma keselamatan kalian, juga keselamatan orang lain. Ini salah satu contoh ya. Belum lagi nanti misalnya ketika kalian menggunakan handphone, negara kita udah mengatur regulasi untuk itu. Selain itu juga ada aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kalian sebagai warga negara. Misalnya kalian harus punya NIK untuk terdaftar biar nanti kalau ada apa-apa kita gampang nyari kalian. Nah, Bu, hubungannya apa sih Ibu ngebahas itu banyak sekali. Di sini ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ini dibuat oleh Jerman untuk menunjukkan bahwa perkembangannya sekarang udah sampai 4.0, di mana kalau zaman dulu masih konvensional, terus ada mass produksi dari alat-alat untuk mempermudahkan produksi barang, terus di sana muncul otomatisasi, komputerisasi, dan elektronik, dan di akhir ada tambahan internet yang mempermudah semua sistem, baik itu dengan IoT atau kita bisa terhubung dengan alat tersebut dengan mudah. 5.0. Di sini mereka menunjukkan bahwa secara ekonomi orang tuh zaman dulu nomaden, terus menetap, setelah menetap menjadi masyarakat agraria, terus mereka menjadi masyarakat industri, terus menjadi masyarakat informasi dengan teknologi yang ada, dan sekarang itu diharapkan orang-orang abad 21 itu adalah super smart society, di mana mereka bisa memanfaatkan semua resources yang ada untuk melakukan sesuatu. Karena kenapa kita bilang super smart? Resource-nya udah banyak, kalian cuma bisa akses semuanya dari handphone kalian, bisa akses semuanya dari berbagai sumber yang ada di dunia ini, kalian bisa akses. Zaman dulu saya mau dapat info dari kampus lain, ya berarti saya harus datang ke kampus itu. Kalau sekarang saya cuma tinggal buka handphone, selesai, saya bisa dapat informasinya. Nah, balik lagi ke Anda, apakah Anda ingin menjadi super smart society atau tidak? Ingat, tadi Matthew Effect bilang, yang pintar makin pintar, yang miskin makin miskin. Jadi kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan semua resource ini, berarti siap-siap nih orang-orang zaman abad 21 ini, mereka itu super smart. Karena apa? Sumbernya udah ada nih, tinggal kalian. Nah, apa-apa aja yang mesti kalian kuasai ketika kalian jadi orang yang super smart itu. Di sini ada kreativitas, critical thinking, collaboration, dan communication. Jangan lupa disatukan dengan computational thinking. Jadi ketika kalian menghubungkan ini semuanya, ini nih yang disebut dengan super smart society. Dan semuanya harus baca, belajar, karena ketika di sini misalnya kreatif itu berawal dari amati, tiru, modifikasi. Dari sana kita akan tahu hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kreativitas. Critical thinking, kalau misalnya kalian mau critical thinking, ini tuh harusnya seperti ini, diselesaikan dengan seperti ini, dan lain sebagainya misalnya. Jangan lupa, awalnya kalian mesti tahu dulu dasar dari keilmuannya seperti apa, dasar dari bahasan itu seperti apa. Jangan sampai, wah ini tuh nggak bisa kayak gini apa. Sedangkan pas ditanya rasionalisasi dari statement Anda apa gitu, kalian nggak bisa ngejelasin. Dan biasanya critical thinking ini berawal dari data. Collaboration. Di sini collaboration itu menempatkan beberapa orang yang keilmuannya berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang terakhir communication. Pastikan Anda bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa lainnya agar Anda bisa berkomunikasi bukan cuma dengan orang Indonesia tapi dengan orang-orang lain di dunia ini. Oke? Dan baik lagi, literasi di SMK apa sih, Bu? Nah, ini yang paling simpel yang saya sampaikan. Yang satu, tata tertib sekolah. Karena di sini kita akan membiasakan Anda untuk bekerja, jadi otomatis Anda harus tahu tentang SOP perusahaan. SOP perusahaan, karena beberapa kelas sudah kelas TEFA, berarti mereka berkolaborasi dengan perusahaan untuk memunculkan syarat-syarat di perusahaan saya itu harus seperti apa sih. Nah, tata tertib di sekolah juga akan memudahkan kalian untuk safety dalam menggunakan alat-alat yang di sekolah. Misalnya ketika teman-teman di mesin, gimana safety pakai gurinda dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman di
elektronika, gimana kalian safety, menggunakan sepatu safety shoes, karena beberapa di antara Anda pasti akan terhubung dengan listrik tegangan tinggi. Dan di sini juga salah satunya berkomunikasi dengan guru dan siswa. Ketika kalian komunikasi baik, saya pikir tujuan apapun bisa kita capai dengan baik ya. Terus hal-hal yang lain mungkin kalian bisa konsultasikan dengan saya. Tapi intinya gini, ketika kalian ikut aturannya, kerugiannya tidak akan terlalu besar ketika kalian tidak mengikuti aturan mainnya. Karena apa? Aturan ada untuk mempermudah kita dalam mencapai tujuan. Tapi kalau misalnya kalian mau kerap sendiri, wah aku mah misalnya pengen nggak pakai safety shoes. Kalau saya di PPLG, iya mau nggak mau kita pakai komputer. Kalau kalian kesetrum ya kesetrum gitu. Bagi teman-teman yang di elektronika itu udah, nanti kalian bikinnya udah tegangan yang lumayan tinggi kalau kalian kesetrum. Saya ingat dulu waktu anak multi PKL, multi padahal ya, tapi dia kan harus untuk ya kan terhubung dengan kamera, belum lagi lighting yang super duper wah gitu ya, mencolok si sinarnya. Dia nggak pakai sepatu safety, dia kelempar, pah gitu. Jadi saya kurang tahu, cuman dia cerita ke saya, bu aku kelempar kemarin. Kenapa kelempar? Ada kabel, aku tanpa sengaja menyentuh kabel itu, dan ternyata kabel itu bertegangan tinggi. Aku nggak tahu posisinya si kabel itu ada yang meletek atau gimana, cuman ketika aku menyentuhnya aku langsung kelempar. Padahal cuman listrik doang ya. Jadi pastikan kalian mengikuti tata tertib sekolah. Karena apa? Karena itu salah satu ciri khas dari sekolah kami. Selain ciri khas juga, karena kami SMK, itu salah satu cara untuk menyelamatkan Anda dari beberapa hal yang berbahaya. Karena kalau yang namanya ilmu atau sekolah, itu kami nggak akan mungkin ngajarin Anda tanpa rasionalitas. Jadi misalnya, ayo misalnya kayak saya di lab komputer, pastikan Anda menggunakan jas labnya, karena di lab kom itu pasti kondisinya dingin. Kalau misalnya Anda tidak menggunakan jas lab, berarti otomatis Anda akan kedinginan. Tapi balik lagi ke Anda, kalau misalnya Andanya mau karep sendiri, ya berarti nanti kami akan hubungkan itu dengan tata tertib sekolah. Jangan lupa di situ tata tertib juga salah satunya sudah dikomunikasikan dengan SOP perusahaan, makanya di beberapa jurusan misalnya kayak elektronika itu sudah bekerja sama dengan PT Buma, itu ada aturan mainnya ketika mereka masuk ke lab dan lain-lain. Ketika teman-teman di permesinan juga sama, teknik kimia industri pun sama, animasi sama, dan DKV juga sama. Jadi pastikan Anda dengarkan dulu, dengarkan. Literasi itu bermulai dengan dengarkan, baca, terus nanti kalian ingat dan sampaikan kembali. Menyampaikan kembali itu adalah tahap tertinggi. Makanya kenapa setelah mendengar Anda baca, terus Anda nalarkan, terus Anda sampaikan kembali bahwa si prosesnya seperti itu. Dengarkan dulu, baca dulu, terus Anda simak dengan baik, Anda coba pikirkan dengan baik, baru Anda sampaikan, Bu, ini tuh seperti ini loh. Jangan sampai belum apa-apa, loh kok gini, loh kok gitu. Ingat, literasi dulu ya. Selanjutnya, sudah selesai. Baik, terima kasih dari saya, itu materi dari saya tentang literasi. Jangan lupa terliterasi agar Anda tidak terlalu jauh gapnya antara yang makin pintar, yang makin miskin, makin miskin. Mudah-mudahan kita bisa menyetarakan itu, dan kalian berhak untuk jalan yang terbaik untuk hidup kalian. Kalian berhak untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan, tapi ingat, literasi. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mau kritik, saran, dan lain-lain, silahkan hubungi saya via Instagram. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.